Shalom saudara, renungan hari ini kita akan baca di Alkitab Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Inilah keserakahan. Tamak dan keserakahan telah menjadi salah satu penyakit yang menyerang kehidupan rohani umat Tuhan. Karena serakah, banyak yang kemudian jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberi suatu pelajaran yang indah tentang berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Bagaimana kita menang atas keserakahan? 1. Menyadari bahwa hidup tidak bergantung pada harta. Firman Tuhan Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhan Yesus memberi hikmat kepada kita bahwa hidup kita tidak bergantung kepada harta benda. Banyak orang yang hartanya berlimpah-limpah tetapi tidak mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Mengapa? Karena damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan Yesus dan bukan dari harta benda. Banyak orang-orang yang kaya malahan ribut dengan keluarganya. 2. Keterbatasan harta. Firman Tuhan Lukas 12 ayat 19-20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Apa yang kita kumpulkan adalah untuk keperluan fisik atau kebutuhan tubuh, dan bukan keperluan jiwa. Jiwa itu mempunyai unsur roh dan bukan fisik, sehingga banyak orang yang sudah kaya sekali, ternyata hidupnya tidak puas, karena kepuasan itu hanya kalau jiwa itu terpuaskan. Dan yang bisa memuaskan jiwa adalah kehadiran Tuhan dalam roh kita. 3. Serakah terhadap harta adalah kebodohan. Firman Tuhan Lukas 12 ayat 16-20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Firman Tuhan Lukas 12 ayat 16-20 berbicara tentang orang kaya tersebut memperbesar lahannya dan ladangnya, agar dapat memuat hasil tanahnya. Ia tidak menyadari bahwa kehidupan manusia itu terbatas.
Tuhan Yesus menyatakan bahwa orang kaya itu bodoh. Ciri-ciri orang bodoh adalah tidak mempersiapkan hidupnya setelah kematian. Ia hanya memikirkan hidup di dunia ini saja dan hanya mengandalkan investasi sementara di bumi dan bukan investasi kekal di surga. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ampuni jika kami masih ada di antara kami yang tidak menyadari bahwa kami sering bergantung kepada harta dan serakah, yang menimbulkan kami bodoh di mata Tuhan. Pada hari ini, ingatkan kami ya Tuhan, untuk hidup menabur bagi sesama kami, sebagai ganti kami menanam harta di surga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun